Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Imam Baihaqi, selaku General Manager Dompet Duafa Hong Kong, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kami ucapkan terima kasih kepada telah memberikan prasarana dan prasarana untuk kami sehingga kami tetap bisa mengikuti kajian pada siang hari ini. Meskipun keadaannya belum sepenuhnya kondusif ya Pak. Yang kami hormati Bapak Ustadz Sukeri Abdillah MBA yang akan mengisi materi pada siang hari ini. Salam kenal dari kami dan selamat bergabung untuk memberikan nasihat-nasihatnya, ilmu-ilmunya, serta tausiah-tausiahnya. Yang kami hormati seluruh jemaah kajian Madrasah Perantau Online, selamat bergabung dan selamat berjumpa kembali untuk mengikuti kajian pada siang hari ini. Segala puja dan puji syukur mari kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan pemelihara alam semesta yang selalu senantiasa melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita sehingga dapat kesempatan yang berbahagia ini. Kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan nikmat rezeki, sehingga kita masih dipertemukan di dalam acara rutinan kajian Madrasah Perantau Online dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa, sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta keluarga dan para sahabatnya, karena berkat beliaulah kita dapat menikmati kehidupan yang penuh dengan kemuliaan ini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sebagai pembawa acara, saya akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang ketiga, sosialisasi media Hong Kong, media Dompet Duafa Hong Kong. Keempat, pemberian materi oleh Ustadz Sukeri Abdillah MBA. Yang kelima, sesi tanya jawab. Dan yang keenam, doa sekaligus penutup. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita bersama-sama membuka kajian ini dengan membaca basmalah dan umul kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Acara selanjutnya yakni pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang akan dibacakan oleh Ibu Erni. Kepada Bu Erni, monggo kami persilahkan. Alhamdulillah, terima kasih MC yang telah memberi waktunya kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru lan tughni 'anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a wa ulaika hum waqudun nar kada'bi ali fir'aun
والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المعاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب صدق الله العظيم Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga bacaan ayat suci Al-Quran tadi mendapat pahala bagi yang membaca dan mendengarkan. Amin. Serta dapat menjadi penentram hati, syafaat dan cahaya bagi kita semua di dalam kubur dan di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, acara ini juga disiarkan secara langsung melalui Facebook dan juga rekamannya akan diupload di YouTube DDHK News. Jangan lupa untuk like fanspage FB-nya Dompet Duafa Hongkong dan juga subscribe atau berlangganan YouTube DDHK News untuk mendapatkan update informasi-informasi bermanfaat dan juga kajian-kajian yang diselenggarakan DDHK. Selanjutnya, yaitu pemberian materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Sukeri Abdillah MBA dengan materi menguatkan cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kepada Ustadz, saya persilahkan. Monggo Pak Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim
wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husnil islamil mar'i tarku ma la ya'ni alaihi. Wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak terkecuali kepada Ustadz Imam Baihaqi, Direktur DD Hongkong yang dirahmati Allah dan kami cintai. Bersyukur kita kepada Allah di siang hari ini atas taufik dan inayahnya kita bisa bermuajahah, bisa bersilaturahim. Mudah-mudahan kebersamaan kita ini Allah catat sebagai sedekatun jariyah yang insya Allah akan memperberat timbangan amal kebajikan kita kelak di yaumil qiyamah. Salam dan salam mari kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Berbicara tentang cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah cinta yang bukan sekedar cinta biasa. Sebab kalau merujuk pada ungkapan ulama dalam jalur keimanan ini, cinta itu ada beberapa model atau beberapa tingkatan. Tingkatan terendah adalah cinta syahwat. Ya, semuanya didasarkan hanya kepentingan pribadi kemanusiaan semata-mata. Nah, kemudian nanti ada cinta yang sedang, cinta yang menengah. yakni cinta yang disampaikan ya atas dasar fitrah kemanusiaan dengan aturan-aturan nilai-nilai Islam. Ya, cinta kepada orang tua, kepada saudara, kepada keluarga, kepada sahabat, adik tolan, dan lain sebagainya. Nah, baru nanti ada cinta yang tertinggi, yakni cinta kepada Allah, Rasul, dan jihad fi sabilillah. Ini adalah cinta yang tertinggi. Nah, cinta yang tertinggi ini adalah cinta yang tidak didasarkan kepada syahwat, juga tidak didasarkan kepada pamrih-pamrih fitrah kemanusiaan semata-mata. Ya, cinta yang tertinggi ini adalah cinta yang mutlak syariat semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya saya katakan cinta kepada Rasulullah SAW adalah bukan berbicara cinta yang biasa-biasa saja. Ini adalah cinta yang dahsyat, cinta yang sangat luar biasa kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai-sampai Rasulullah menyebutkan la yu'minu ahadukum, tidak dikatakan beriman seseorang di antara kalian ya hatta yuhibbu li Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga cintanya itu ya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya lebih dari ya cintanya dinafsih kepada dirinya sendiri. Ya sampai-sampai seperti itu gitu berbicara cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Karena sebagaimana ungkapan mengatakan ya tak kenal maka tak sayang maka tak cinta maka tak akan pernah rela untuk berkorban. Cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah cinta yang mampu membuat kita berkorban untuk membela namanya, membela kehormatannya, membela ajaran-ajarannya. Jadi ketika kita membela Rasulullah, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan mencintainya secara utuh. Ya, baik sebagai tanda kutip ya sosok orangnya, karena hari ini kan sosok orangnya nggak ada gitu kan, tetapi kita tahu dari cerita-cerita, dari kisah-kisah bahwa Rasulullah SAW adalah manusia biasa seperti kita ya, terdiri dari darah, daging, tulang, punya perasaan begitu ya, sebagai manusia pada umumnya ya, tetapi itu juga harus kita cintai, harus kita bela kehormatan beliau. Nah, di samping itu ada lisan beliau, ada perilaku beliau. Ya, lisan beliau aja ada dua, kita menyebutnya dua bagian. Walaupun dua-duanya adalah wahyu. Apa itu? Al-Quran dan Al-Hadis. Bedanya apa? Al-Quran dibukukan sebagai utuh firman Allah Subhanahu wa taala, sementara Al-Hadis adalah bagian dari wahyu Allah Subhanahu wa taala, tetapi tidak dibukukan. Nah, hadis-hadis inilah ya yang juga Al-Quran menyebutkan ma yang tekuna anil hawa in huwa wahyu yuha. Apa yang dikatakannya itu oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bukan berdasarkan hawa nafsu. Itu adalah wahyu semata-mata. Sampai seperti itu
Allah menyebutkannya demikian gitu ya. Apalagi nanti disebutkan juga innaka la'ala khuluqin adzim. Sesungguhnya engkau ya Muhammad dalam keadaan memiliki akhlak yang sangat luar biasa. Nah, ini bicara secara sosok kemanusiaannya. Apalagi nanti bicara tentang perilakunya sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Kan begitu. Jadi makanya ketika kita mencintai Rasulullah SAW, sederhananya begini. Ketika kita mengatakan ini bukan cinta biasa, tapi cinta yang luar biasa. Kenapa? Karena cinta ini adalah cinta yang tidak didasarkan kepada syahwat. Tidak ada kepentingan, ya baik secara syahwat dalam arti yang negatif maupun syahwat dalam arti sekedar sebagai manusia. Apa ya bahasanya? Mungkin sekedar kagum, sekedar ngefans, bukan yang begitu, ya. Tapi ini adalah cinta yang tulus semata-mata dasarnya syariat karena Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama gitu ya. Cinta yang didasarkan kepada syariat. Cinta yang dengan itu kita rela ya melakukan pembelaan-pembelaan baik sosoknya sebagai basar, sebagai manusia maupun sebagai sosok Rasul utusan Allah. Nah, maka yang harus kita pahami adalah berbicara tentang Rasulullah SAW ada sosoknya sebagai manusia biasa yang memang beliau orang Arab. Tapi juga sosok beliau adalah seorang the messenger, Rasul utusan Allah Subhanahu wa taala yang membawa risalah atau surat-surat Allah atau kita menyebutnya wahyu, bukan semata-mata untuk dirinya, tetapi beliau membawa wahyu untuk kita juga umatnya yang dibimbing oleh Rasulullah SAW. Nah, makanya kalau disebut biasanya kan orang guyon-guyon ya, misalnya, wah pakai jubah nih, kadrun misalnya, atau pakai jubah nih, begini-begini, disebut demikian. Nah, Rasulullah SAW sebagai orang Arab, beliau juga memang pakai jubah. Awalnya begitu nih kalau melihat sosoknya. Terus siapa saja yang pakai jubah? Ya Abu Lahab, Abu Jahal juga pakai jubah. Rasulullah sebagai orang Arab, beliau berbicara dengan lughatul Arabiyah, dengan bahasa Arab. Abu Lahab, Abu Jahal juga berbahasa Arab. Nah, tapi sosok beliau SAW meskipun sebagai manusia biasa seperti itu yang harus mendapatkan pembelaan dari kita umatnya sebagai rasa cinta kita kepadanya. Lantas barulah Rasulullah SAW sebagai Rasul gitu ya, Muhammad sebagai Rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang juga harus kita bela sampai tetes darah penghabisan. Ya, apa yang dikatakan beliau, apa yang dilakukan beliau, apa yang beliau sampaikan dari dasar Al-Quran, itu yang kita mengatakan sam'an wa ta'atan. Ya, jadi ketika Rasulullah SAW ya du'u ilallahi wa rasulih, kita orang-orang beriman dipanggil kepada Allah dan Rasulnya, qalu, jawaban kita adalah sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami patuh. Jangan seperti orang Yahudi dipanggil oleh Nabi dan Rasulnya. Sini, kita selesaikan persoalan di antara kalian. Kami berikan arahan-arahan. Apa kata orang-orang Yahudi? Sami'na wa asoyna. Kami dengar, tapi kami tolak. Nah, asoy di Indonesia dulu bahasa apa ya? Asyik gitu ya. Asoy gitu. Zaman saya masih ABG dulu ada lagu asoy. Jadi kalau dipanggil, nah sini. Sami'na wa asoyna. Ya. Kami dengar, tapi maaf, kami asik dengan diri kami. Ya cuma denger doang, mau dengerin doang, tapi gak dijalanin. Itu bukan cinta. Ya cinta kepada Rasulullah SAW adalah mendengar. Ya penyampaian ketika hari ini Rasulullah tidak bersama dengan kita, ya disampaikan oleh para ulama, oleh para pengajar, oleh para guru, para ustadz, menyampaikan nilai-nilai kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW, baik Al-Quran, hadis maupun sunnah. Kita sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami patuh. Nah, ini baru salah satu atau sekian, bukan salah satu ya, sekian bagian gitu ya, kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Nah, terus bagaimana dong untuk bisa menguatkan cinta yang sudah tertanam ini ketika kita sudah betul paham ya, Rasulullah SAW adalah memang manusia agung, Rasul junjungan yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah memang kita harus ya rajin menyimak, membaca, mendengar ya sejarah-sejarah perjuangan Rasulullah SAW
bagaimana beliau membimbing umat ini. Kalau bicara umat ini berarti termasuk diri kita ya. Bagaimana Rasulullah SAW membimbing umat ini dengan mengerahkan segala daya dan upayanya, bahkan mengorbankan kebahagiaan pribadinya demi kita umatnya. Dan kalau berbicara tentang kita hari ini, begitu hebatnya jasa-jasa Rasulullah SAW. Beliau sudah membimbing kita 1400 tahun lebih yang lalu. Sekarang tahun 1400 berapa ya? 1443 apa 44 nih? Hijriahnya ya, hijriahnya. Nah, anggap 1440 tahun yang lalu, kita udah lahir belum ya? Kita masih di alam arwah, tapi Rasulullah SAW sudah hadir di muka bumi ini untuk membimbing kita. Nah, kalau berbicara tentang jasanya sangat luar biasa. Kita belum lahir, kita belum ada, beliau sudah berjuang menyampaikan nilai Allah Subhanahu wa taala, akidah, syariah, akhlak, untuk membimbing kita, untuk memagari kita agar kita tidak jatuh pada jurang kemaksiatan yang akan menghantarkan pada kehancuran. Baik kehancuran kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat dalam bentuk na'udzubillahi min dzalik, masuk neraka. Itu hebatnya Rasulullah SAW. Kitanya belum lahir, belum ada, tapi beliaunya telah memagari kita dengan ajaran-ajaran kebaikan-kebaikannya. Coba. Ya mirip kayak kita hari ini barangkali ya. Cuman bisa jadi sebagian kita masih pikirkan keselamatan diri sendiri. Kenapa hari ini kita kerja keras? Kan begitu kan? Supaya punya tabungan, Pak Ustadz. Tabungan untuk kapan? Hari tua. Begitu tuh. Ya, kita aja begitu mempersiapkan diri kita. Nah, Rasulullah SAW dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala membacakan ayat-ayat Allah kepada sahabat-sahabatnya, kepada umatnya saat itu, yang juga ternyata bacaan ayat Allah itu berlaku sampai hari ini, bahkan sampai hari kiamat. Itu hebatnya. Bukan hanya itu, mensucikan hati umat manusia saat itu. Bukan hanya saat itu para sahabat hidup, tapi sesudahnya para sahabat, para tabi'in, tabi'in, ulama salaf, bahkan orang khalaf seperti hari ini kita, sampai hari kiamat, mereka tetap disucikan hatinya dengan bacaan Al-Quran. Apalagi, wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Nanti ya kita baca lagi ayatnya, boleh. Diajarkan kepada umat manusia ya hikmah-hikmah dari sunnah-sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, diberikan pengetahuan-pengetahuan yang baik. Ya banyak pengetahuan-pengetahuan baik. Salah satu contohnya aja juga misalnya ketika kita punya minuman di gelas, ya terbuka, geletak, airnya datang lalat, cemplung masuk. Apa Nabi mengajarkan? Celupkanlah lalat itu, ambil kemudian buang, dan air yang masih di gelas minumlah seperti biasa. Itu ajarannya beliau begitu tuh. Tapi nggak bicara secara akademik, teorinya gini-gini, secara ilmiah memang nggak disebut begitu. Nah, kajian ilmiahnya itu kemudian ngikut. Hadisnya memerintahkan kalau di gelas minum ada lalat jatuh, maka celupkan, diambil, minum. Simple. Nah, ternyata kajian modernnya apa? Secara akademik, secara ilmiah, baru ditemukan ternyata lalat itu di tubuhnya, khususnya di sayapnya, mengandung 2 unsur. Sayap yang sebelah kiri berisi racun. Sayap yang sebelah kanan berisi anti racun atau penawar racun yang ada di sayap kiri. Dan berdasarkan penelitian, ketika lalat terbang dan mau jatuh ke air, refleks dia akan menjadikan sayap kirinya jatuh terlebih dahulu. Udah ngeletak tuh, miring begitu. Nah, Rasul memerintahkan celupkan. Kajian modern menyebutkan, karena sayap kanannya berisi penawar, ketika dicelupkan, racun yang tadi keluar dari sayap kiri akan menjadi netral, karena dapat penawar dari sayap kanan.
ambil lalatnya, buang. Maka air di gelas tadi kembali menjadi air yang sehat, air yang normal. Nah, ini berbicara tentang diajarkan kepada mereka pengetahuan. Nah, ini ayatnya yang sudah saya petikkan tadi di surah Al-Jumu'ah ayat yang kedua, nanti boleh dicek ya. Allah menyebutkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum. Dialah Allah yang telah membangkitkan seorang rasul di tengah umat yang ummi di antara mereka. Umi di sini kita mengartikan mereka ya masih buta aksara dan angka awalnya nih. Tapi mereka juga ternyata buta pengetahuan yang lebih luas juga mereka terbatas. Nah, dalam saat yang sama pula, umi di sini yang lebih pentingnya lagi adalah umat yang hidup dalam kegelapan dunia karena tidak ada wahyu yang menerangi cara hidup mereka. Nah, umi juga diartikan seperti itu, gitu ya. Bukan hanya buta aksara dan angka. Kenapa? Karena dalam realitasnya ternyata ada juga orang-orang yang bisa membaca, yang bisa kenal huruf dan angka pada saat itu. Ya, tidak semuanya, tapi ada di beberapa wilayah di sekitaran Mekah misalnya ada orang yang sudah kenal itu. Atau nanti kalau kita lihat lebih jauh lagi, ya di Cina juga sudah kenal yang namanya aksara dan angka. Tapi di era tahun katakanlah ya, kita nyebutnya tahun 300 sampai 600 Masehi, karena Rasulullah lahir tahun 671 Masehi. Nah, pada tahun 671 Masehi, hubungan perdagangan internasional juga sudah terjadi. Itu artinya orang udah kenal peta perjalanan kehidupan. Orang sudah, bahasa kasarnya udah melek gitu ya. Mulai melek pengetahuan tuh ada, meskipun pengetahuannya masih sangat terbatas pada saat itu. Nah, makanya dikatakan umi di sini adalah ya, di tengah umat yang umi, di tengah umat yang mereka tidak mendapatkan cahaya Allah Subhanahu wa taala, tidak ada wahyu karena memang selama itu di Mekah tidak ada rasul. Nabi dan rasul itu adanya di daerah Syam. Biar lebih mudah lagi titiknya kita nyebutnya di Palestina. Nah, ini sih biar mudah aja gitu ya. Karena Syam itu kan meliputi beberapa negara. Palestina, Syria, Yordania, Libanon. Tuh, 4 negara itu disebut Syam. Nabi-nabi dan rasul-rasul itu adanya di situ. Dan syariatnya juga berlakunya di situ. Kita menyebutnya semenjak sampai Nabi Isa, ada bahasa gitu deh. Nabi Isa ke atas sana, Musa dan seterusnya, itu adanya di situ, di Syam. Tapi semenjak Nabi Isa meninggal dunia, ya dunia vakum, nggak ada Nabi dan Rasul. Nah, sedangkan semenjak zamannya Nabi Musa, Daud, dan sebagainya tadi itu, di Mekah malah nggak ada. Kenapa? Karena di Mekah itu, Nabi Ibrahim pernah datang ke sana, meninggalkan anak dan istrinya, kira-kira di tahun 1800 sebelum Masehi. Nah, kemudian sampai 0 Masehi, sampai kemudian tadi 0 Masehi, enggak sampai zamannya Nabi Isa alaihissalam. Yaitu, nggak ada Nabi dan Rasul. Nah, dari 0 Masehi, seluruh dunia, ya sampai 600 Masehi itu, termasuk Mekah, nggak ada Nabi. Makanya disebutnya umi. Ini bicara umat ya. Manusia secara umum pada saat itu mereka umi. Ya, tidak punya wahyu Allah Subhanahu wa taala yang mengiringi kehidupan mereka. Allah menyebutnya huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum. Nah, setelah dibangkitkan di tengah umat yang ummi untuk apa? Yatlu alaihim ayatih, dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa yuzakkihim, untuk mensucikan jiwa-jiwa mereka. Nah, ini garansinya gitu. Kalau orang membaca Al-Qur'an, maka secara otomatis hatinya akan suci, akan bersih. Betapapun dia tidak tahu artinya. Makanya ada satu kisah, tapi ini kisahnya kisah imajinatif gitu ya. Ada seorang santri, dia datang kepada Pak Kiai misalnya. Terus dia bilang, Pak Kiai, saya ini kan bukan orang Arab. Saya juga nggak ngerti bahasa Arab. Terus saya baca Al-Quran. Al-Quran kan bahasa Arab. Sedangkan saya bukan orang Arab.
Saya juga nggak ngerti bahasa Arab, nggak ngerti artinya. Apakah ketika saya membaca Al-Quran pun hati saya nanti akan suci? Pak Kiai nggak langsung jawab, tapi Pak Kiainya bilang, nah, sini. Kamu lihat keranjang rumput itu, lihat. Oke, tolong ambil tuh keranjang dan gunakan oleh kamu untuk nimba air ya, tuh di kali sebelah sana. Yang namanya keranjang rumput itu kan bolong-bolong, kanan kirinya, bawahnya, apalagi atasnya nganga gitu ya. Dia pergi ke kali, dia timba airnya, dia bawa ke Pak Kiai. Asal dia di depan Pak Kiai, santrinya sambil agak bingung, dia bilang, Pak Kiai, airnya nggak dapet, habis. Lagi, coba lagi. Pergi lagi. Ini Mbak lagi. Antara penasaran dengan nurut atau nurut dengan penasaran, sebenarnya dia nurut karena penasaran gitu ya. Dia penasaran, makanya dia nurut. Pergi lagi. Timba lagi. Bawa lagi. Terus sampai beberapa kali, akhirnya kata si santri, Pak Kiai, saya capek. Airnya nggak ada, Pak Kiai, ini gimana sih? Pak Kiai kan tahu ini bolong. Pak Kiai nyuruh saya nimba pakai keranjang ini. Ya sampai mati nggak bakal dapat Pak Kiai, airnya ke sini. Nah, baru Pak Kiainya bilang, sini duduk. Coba kamu perhatikan keranjang ini. Nah, tadi waktu pertama kali saya meminta kamu menimba air dengan keranjang ini, apakah keranjang ini dalam keadaan bersih atau kotor? Si pemuda ini bilang, kotor, malah demak banget itu, hitam gelap, bla 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 cerita. Nah, sekarang kau perhatikan setelah beberapa kali kamu menimba airnya, bagaimana keadaannya? Masih seperti tadi awal kamu ngambil atau ada perubahan? Oh, berubah, sekarang mah bersih banget. Seperti itulah orang membaca Al-Quran. Meskipun kamu bodoh, kamu ahli maksiat, kamu gak ngerti bahasa Arab, tapi kamu mau membaca Al-Quran, karena kamu bisa membaca Al-Quran, maka hati kamu pun akan suci. Makanya Allah menyebutnya wa yuzakihim, dan mensucikan jiwa-jiwa mereka. Kemudian apalagi? Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka isi Al-Quran dan hikmah. Nah, salah satu hikmahnya tadi ya sudah disebutkan. Bagaimana Rasulullah memerintahkan kita ketika gelas berisi air kejatuhan lalat, dicelupkan lalatnya, diambil, kemudian dibuang, diminum airnya seperti biasa. Coba, kalau bukan karena ajaran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita akan menjadi orang yang mubadir. Nah, padahal Al-Qurannya sendiri menyebutkan ya, la tubadir tabdiro, dan jangan melakukan pemborosan, jangan mubadir. Innal mubadirina kanu ikhwanu syaitan. Sesungguhnya orang mubadir itu adalah teman dekatnya setan. Nah, air masih utuh, kecelupan lalat dibuang, mubadir. Dan ingat, membuang-buang air ini juga bisa menjadi ancaman masa depan. Makanya sekarang lagi rame gerakan gitu kan, melestarikan air, karena disinyalir sekian puluh tahun yang akan datang akan terjadi problem gitu ya, problem kesulitan air, sumber air di seluruh dunia, ngomong air bersih ya. Nah coba, Islam mengajarkan bagaimana hemat. Kalau bukan karena Islam, kita tidak tahu apa itu hemat. Kalau bukan karena Islam, kita tidak pernah tahu apa itu baik, apa itu buruk. Nah, siapa yang membawa nilai-nilai Islam? Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu besar cintanya kepada kita, begitu besar pembelaannya kepada kita, bahkan jauh sebelum kita lahir ke permukaan bumi ini, Rasulullah sudah mewariskan ajaran-ajarannya. Benarlah ketika beliau bersabda, taraktu fikum amroini, aku wariskan kepada kalian dua perkara. Man tamaksaktum bihima lang tadillu abada. Barang siapa yang berpegang teguh kepadanya, niscaya ia tak akan pernah tersesat untuk selama-lamanya. Apa itu? Hiya kitab Allah wa sunnatir Rasul. Dia itu adalah kitab Allah, Al-Quran, dan sunnah-sunnah Rasul. Ya, baik berupa hadis maupun perilaku-perilaku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Nah, sebenarnya banyak sisi ya, dari sisi pengetahuan aja begitu kita nyebutnya. Sunnah-sunnah Rasulullah SAW yang mengangkat harkat dan martabat umat manusia. Dalam persoalan kebasyarihan kemanusiaan kita yang paling dasar sekalipun, kalau bukan karena Rasulullah dibangkitkan oleh Allah, kalau bukan karena Rasulullah mau berdakwah, niscaya kita tidak tahu apa-apa. Lagi-lagi, kita akan melakukan kerusakan di muka bumi, dan akhirnya kita rusak di akhirat. Nah, biar nggak terlalu mengawang-awang kemana-mana, saya ingin membatasi lagi jasa-jasa Rasulullah SAW kepada kita. Dari sisi akidah misalnya, kota Mekah semenjak Nabi Ibrahim tiba, belum ada namanya ya, masih berupa gurun Sahara, meskipun di situ sudah ada masjid, yakni Masjidil Haram. Tapi Masjidil Haramnya juga kan ketutupan pasir. Siti Hajar dan Ismail adalah dua orang beriman yang ditempatkan di situ. Ingat, 1800 sebelum Masehi. Terus bergerak sampai 0 Masehi. Itu masih lurus akidahnya, tauhid la ilaha illallah. Dari 0 Masehi sampai 300 Masehi tadi masih lurus akidahnya. Tapi pada tahun 300 Masehi, orang-orang Mekah kemudian terkontaminasi. Ya, mereka terinfiltrasi, tersusupi racun syirik. Wujudnya apa? Wujudnya adalah mereka di samping yakin Allah sebagai Tuhan, yakin Allah yang disembah, tetapi dalam saat yang sama mereka juga menyembah yang lain. Kasusnya adalah pada tahun 300 Masehi, seorang saudagar kaya dari Mekah yang bernama Sa'ad, ketika ia sedang ke Basrah, ke Irak, kemudian bertamu kepada teman dagangnya itu, atau mungkin langganannya itulah ya. Nah, pelanggannya ini kedapatan sedang menyembah patung sapi yang terbuat dari emas. Saat bertanya, apa itu? Kenapa kamu begitu? Kata kliennya ini Tuhan. Saat menukas, Tuhan, itu kan patung sapi. Iya, bukan sembarang patung sapi. Ini patung sapi. Karena ide Tuhan kami buat dari emas, makanya ini adalah Tuhan kami. Di Mekah nggak ada orang yang patung di tahun itu, makanya buat Sa'ad ini aneh gitu ya, satu yang beda. Mendengar disebut itu Tuhan, makanya Sa'ad bertanya, emang apa faedahnya nyembah dia? Kliennya ini bilang, manfaatnya, faedahnya adalah dia bisa memberikan kebaikan-kebaikan. Apa maksudnya? Dia memberikan rezeki dalam kehidupan kami. Oh, kata si Sa'ad. Kepikir sama Sa'ad, bisa mendatangkan hujan nggak? Mengingat di Mekah sangat susah turun hujan. Hujan itu kadang 5 tahun sekali, 3 tahun sekali, paling cepat 1 tahun sekali waktu di Mekah ada hujan. Mendengar patung sapi ini disebut sebagai Tuhan dan punya kekuatan mendatangkan keberkahan atau rezeki, dia kepikir bisa mendatangkan hujan nggak? Kata kliennya bisa, hujan mah kecil. Oh, melihat Saat terkagum, kliennya bilang, kalau kamu mau nih buat hadiah kamu, bawa pulang sana. Dibawa pulang sampai rumah, dia sembah-sembah tuh. Awalnya malu karena memang asing budaya ini. Dia sembah di kamar. Sekian kali dia menyembah, pada satu kali ketika dia sedang nongkrong, kalau bahasa kita hari ini, nongkrong dengan teman-temannya, tiba-tiba Mekah mendung dan turun hujan. Orang gembira, alhamdulillah ya Allah turun hujan. Begitu. Mereka juga bilang alhamdulillah karena memang tauhid mereka masih murni, la ilaha illallah di tahun itu. Si Sa'ad nyeletuk ke temennya, kamu tahu nggak kenapa sekarang hujan turun di Mekah? Ya Allah lah yang menurunkan, iya, tapi kan ada wasilahnya. Begitu. Apa itu? Saya punya rahasianya. Yuk ke rumah, dibawa ke rumah. Begitu sampai di rumah ditunjukin. Tuh, wasilahnya tuh itu. Saya dapat dari Basrah, dari teman saya. Karena saya berdoa sama dia, minta sama dia, akhirnya Allah hadirkan juga nih hujan. Oh gitu, iya. Lah kalau itu bagus, kenapa disimpan di kamar? Kenapa nggak taruh di luar? Akhirnya taruh di luar. Karena taruh di luar, orang-orang pada lihat. Lambat laun orang percaya kalau itu adalah Tuhan.
turun-temurun rumah-rumah di Mekah mulai pasang patung. Kemudian turun-temurun lagi bertahun-tahun orang berpikir, kalau bentuk Tuhannya binatang aja bisa mendatangkan keberkahan, bagaimana ya kalau Tuhannya dalam bentuk manusia? Nah, di situ mulai bikin seni rupa-rupa manusia. Nah, kemudian maka patung manusia itu dikasih nama Lata, Manat, Suwa, Uzza, dan lain sebagainya. Lambat laun orang berpikir lagi, kalau Tuhannya taruh di rumah di pelataran aja bisa mendatangkan keberkahan, bagaimana kalau ditaruhnya di masjid? Karena di sana di sana kan rumah Allah. Kalau dideketin ke Allah, wow, lebih hebat lagi pastinya. Begitu. Ini jadi perantara nih, kata dia. Maka kemudian ribuan patung ditaruh di dalam masjid, khususnya di dalam Ka'bah. Mereka menyembah patung itu dengan bukan dalil, dengan alasan patung-patung ini menjadi wasilah untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya nanti suatu masa ketika mereka ditegur oleh Rasulullah jangan menyembah patung itu, Al-Quran menceritakan jawaban mereka nih. Jawaban mereka kepada Rasulullah, ma na'buduhum illa liyuqaribuna ilallahi zulfa. Enggak, kami enggak menyembah patung-patung ini Muhammad. Ini hanyalah perantaraan saja agar kami bisa mendekat kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Ini perbuatan syirik. Ancaman syirik adalah masuk ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Rasulullah tampil menyelamatkan mereka. Dengan apa? Dengan kalimat tauhid. Yakni tauhidullah dan tauhidur Rasul. Dalam sebuah kalimat kesaksian kita menyebutnya syahadatain, 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi, saya tegaskan dengan sebenar-benarnya dari lubuk hati yang paling dalam. Dengan lisan saya yang fasih, saya katakan, saya saksikan tidak ada yang patut disembah kecuali Allah. Dan aku pun bersaksi bahwa Rasul Muhammad adalah utusan Allah yang harus saya ikuti. Kurang lebih begitu tuh dalam persoalan penyelamatan akidah. Kalau bukan karena Rasulullah SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul dan mau berdakwah, begitu, bayangkan banyak manusia yang berjalan pada gerbang kehancuran. Banyak mereka yang ngantri menuju pada jurang neraka. Tapi Rasulullah SAW ridho diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Makanya kan dalam doa keridoan aja yang beliau ajarkan kepada kita, itu keridoan beliau juga. Raditu billahi robba, saya ridho menjadikan Allah sebagai Tuhan. Wabil islami dina, saya pun ridho menjadikan Islam sebagai syariat yang aturan-aturannya berdasarkan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala ini sebagai agama saya, sebagai din, sebagai jalur kehidupan saya. Wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Jadi Nabi Muhammad aja diperintahkan Allah untuk ridho menjadikan dirinya menjadi Rasul utusan Allah. Tuh hebatnya tuh. Jadi gak kebayang gitu, ini ngomong bodoh-bodohannya gitu ya. Gak kebayang kalau Rasulullahnya gak ridho, coba. Gak usah jauh-jauh deh. Kayak kita nih, teman-teman maksudnya ya. Udah datang dari tanah air. Udah ngerti, di tanah air kasih tahu. Bahkan di agent pun dikasih tahu, dikasih wawasan. Nanti kita di sini kerjanya batu-batu majikan ya, sesuai dengan pos-pos yang ada di sana nanti yang dibutuhkan. Kan begitu kan? Dikasih wawasan dulu, bla 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 bla. Singkat cerita, dari agent dapatlah majikan. Nah, begitu tiba di rumah majikan, salah satu prasyarat agar kita kerja dengan tenang, bisa amanah, bisa awet, bisa dapat upah yang baik. Prasyarat pertama apa? Ridho. Lah kalau sampai sana, maaf banget. Saya sini, kamu di sini bagian ngurusin bobok ya, tapi bobok nih, maaf. Kalau makan harus disuapin. Terus kalau BAB, BAK harus sebokin. Lah tiba-tiba sampai di situ maaf banget, jiwa kita ngartis, kasarnya gitu lebih mudah gitu ya. Kita nyinggir-nyinggir dalam batin, di saya biasa kerjanya cuman bersolek, sekarang suruh nanganin begini. Nah, itu kan gak ridho. Pertanyaannya kira-kira bakal ngopenin gak dengan baik nih?
terhadap boboknya ketika diberikan amanat untuk itu. Kasarnya kan begitu. Tapi ketika dibilang saya sini urusin bobo ya, bobo baik orangnya gini, tapi maaf kalau makan harus disuapin, tapi suka berantakan. Dia kalau BAB, BAK juga harus kita yang ngelap dan lain sebagainya. Kita ridho, beres itu pekerjaan. Kita ridho, bukan hanya beres, awet kita kerja. Kita ridho, bukan hanya awet, berkah upaya yang kita dapatkan. Kurang lebih kan begitu ya. Nah, Rasulullah SAW juga demikian. Beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul, beliau ridho. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabi wa rasulah. Bukan semata-mata kalimat pengajaran yang diajarkan kepada kita, bukan semata-mata kalimat doktrin kita didoktrin, pokoknya kamu sebagai hamba Allah, sebagai manusia, kalau menjadi doktrin harus nurut ikut ini. Bukan semata-mata begitu. Rasulnya sudah begitu duluan. Sebelum Rasulullah ngajak kita untuk ridho, menjadikan Allah sebagai Tuhan, Islam sebagai jalan hidup, dan menjadikan beliau sebagai Nabi Rasul utusan Allah yang harus kita ikuti, beliau sudah melakukan terlebih dahulu bahwa ketika turun wahyu itu bukan saya semata-mata untuk dikasih ke orang lain saja saya. Enggak, bukan. Untuk saya juga dan saya bagi kepada seluruh umat manusia. Nah, ketika beliau mendapatkan, beliau juga enggak egois gitu ya. Enggak disimpan ajarannya, begitu enggak. Ajarannya beliau bagi. Beliau tidak juga menjadi seperti calo. Calo misalnya, kalau di daerah Jawa dari Semarang mau Kendal misalnya. Coba dia udah teriak Kendal. Orang-orang pada naik bus yang menuju ke Kendal. Busnya jalan, calonnya masih di tempat. Bukan yang begitu. Rasulullah SAW mengajak manusia untuk meninggalkan kesyirikan. Makanya ketika Allah menyebutnya fasda' bima tu'mar wa arid anil musyrikin. Ya Muhammad, mulai hari ini sampaikan secara terang-terangan tentang wahyu tauhid ini, 2 kalimat syahadat ini, dan tinggalkanlah kemusyrikan. Itu disampaikan oleh Rasulullah SAW. Jadi secara akidah manusia banyak yang terselamatkan. Nah, kemudian baru bicara tentang syariat. Semula syariat yang dari Nabi Ibrahim udah bagus, nyembahnya Allah, kan begitu awalnya ya. Begitu datang ajaran syirik, ajaran patung-patung, mereka di samping menyembah Allah juga menyembah patung-patung. Ya, mereka tawaf mengelilingi Ka'bah. Kalau ajaran Nabi Ibrahim kan tawaf nggak bawa patung gitu ya. Mengelilingi Ka'bah hanya dengan angkat tangan, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lakal labbaik, dan seterusnya. Itu ajaran aslinya. Semenjak patung datang diganti, labbaik Allahumma labbaik na'lam turid asyirik, ya Allah aku datang, aku sambut seruanmu, dan aku tahu engkau membutuhkan sekutu-sekutu. Coba ajarannya seperti ini ya, diluruskan lagi oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Allah menurunkan wahyu sholat sebagaimana yang sudah kita mafhumi bersama. Kalau bukan karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mau ridho dibangkitkan menjadi Nabi dan Rasul, maka bisa jadi hari ini termasuk kita, na'udzubillah min dzalik, seluruh umat manusia masih menyembah patung. Itu dari sisi ubudiyah, ya, dari sisi syariat. Saat itu manusia makan riba, ya, 10-11, 10-12 istilahnya begitu. Pinjam 1 kembali 3, pinjam 1 kembali 2 misalnya. Kalau bukan karena ajaran Rasulullah SAW, maka sampai hari ini kita manusia semuanya masih makan riba. Ya, tapi karena Islam datang, ya, mengajarkan tentang sistem bagi hasil. Makanya kalau zaman dulu di kampung saya, itu ada istilahnya maro, mertelu, merempat, begitu. Orang nitip ayam. Ntar kalau ayam bertelur, netes, jadi anak, udah mulai agak gede, misalnya anaknya ada 4. Kalau maro, ya udah, berarti 2 untuk si pemelihara, 2 untuk yang nitip ayam. Kurang lebih begitulah dulu. Nah, kenapa ada budaya seperti ini? Karena Islam datang mengajarkan kepada manusia menyelamatkan dalam praktek-praktek perekonomian. Dan seterusnya gitu ya, sampai dalam budaya, sopan santun, masalah mandi. Kalau bukan karena Islam, hari ini kita nggak kenal mandi. Orang dulu tuh nggak mandi. Orang-orang raja-raja di Eropa tuh nggak ada yang mandi, nggak kenal mandi. Mereka kenal mandi, bahkan kenal sabun setelah datang ajaran Islam ke Eropa.
Kenapa? Karena dalam Islam bahkan ada istilah mandi wajib yang tertuang dalam bab toharoh, wajib bersuci. Maka manusia hari ini kenal yang namanya mandi. Nah, inilah ya beberapa goresan-goresan ajaran-ajaran Rasulullah SAW yang menjadi alasan ya bukan hanya sekedar cinta dalam kesempatan kali ini sesuai dengan tema, mestinya semakin menguatkan kecintaan kita kepada Rasulullah Muhammad SAW dalam bentuk apa? Bukan sekedar cinta, I love you ya Rasulullah, I love you ya Rasulullah, buka ya Rasulullah, bukan yang begitu, tapi cinta yang dalam bentuk pembelaan terhadap syariat-syariat yang dibawa Rasulullah SAW, bentuknya adalah melaksanakan dalam rangka mendakwahkan. Ini barangkali yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kekhilafan. Saya kembalikan lagi kepada Mbak Nur ya. Tafadholi, silakan. Ya, baik. Terima kasih Pak Ustadz. Alhamdulillah, semoga apa yang telah disampaikan oleh Pak Ustadz Soferi Abdillah MBA bisa bermanfaat bagi kita di dunia dan di akhirat. Amin. Acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab bagi ibu-ibu yang ingin bertanya seputar tema ataupun beda dari yang lain, pokoknya mah dipersilakan. Monggo ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi penjelasan Ustadz sangat jelas, sangat gamblang dan sangat meresap dalam hati. Tapi masih ada sedikit membuat saya sedikit penasaran Ustadz. Maaf ya Ustadz, mau tanya, ini tanpa mengurangi rasa hormat pada agama Islam, tanpa mengurangi rasa cinta kepada Nabi Agung Muhammad SAW. Allahumma sholli alaihi, dengan sinten Mbak Niba? Maaf. Nama saya Umainah, saya dari Yunlong, Maaf tidak bisa membuka cam karena lagi tugas jaga anak Ustadz. Iya. Terus tadi saya sedikit penasaran, kenapa tadi Ustadz bilang Allah membangkitkan Nabi Muhammad gitu. Okay. Kenapa ada kata membangkitkan gitu? Gitu ya. Iya betul. Iya. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, bagaimana cara atau kiat-kiat kita untuk memupuk rasa cinta kepada Nabi Muhammad SAW era serba digital virtual seperti ini Ustadz, yang bebas sosial media, banyak YouTube lah, banyak begini-begini pokoknya. Nah, itu bagaimana rasa kita, kiat-kiat kita gitu. Itu yang nomor 2. Terus pertanyaan nomor 3, saya tuh lagi belajar ngaji gitu Ustadz supaya lebih lancar lagi. Tapi kok mungkin karena umurnya sudah menua ya Ustadz, kok nggak masuk gitu. Tuaan juga sampai Pak. Itu bagaimana kiat-kiat kita untuk bisa belajar lagi gitu Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saya jawab ya Mbak Nur ya. Dari Mbak Umainah kalau nggak salah tadi ya. Iya, silakan Pak Ustadz. Baik. Yang pertama Pak Ustadz, kok aneh ya kedengarannya, kok Allah membangkitkan? Iya, jawabannya begitu. Karena secara lughahnya, secara bahasanya namanya bi'tsah. Bi'tsah itu kalau di Indonesia kan artinya memang bangkit. Kesannya kayak bangkit dari kubur Pak Ustadz. Ya itulah cara orang-orang kafir membelokkan gitu ya bahasa-bahasa dalam kebaikan. Kesannya jadi yang tertanam dalam itu bangkit itu kayak baru tidur ya. Iya, oke. Nggak apa-apa. Nah, maka makna bi'tsah yang lain kalau di Indonesia kan artinya adalah mengangkat. Mengangkat di sini bukan secara harfiah ya, secara dohir Rasulullah diangkat-angkat oleh Allah, iya kemana-mana ditimang-timang kayak bayi itu diangkat. Bukan yang begitu. Yang namanya diangkat itu diberikan tanda kutip SK. Gitu Mbak. Surat keputusan kerja atau SK surat kerja gitu kali ya sebutannya. Nah, kapan Rasulullah diberikan SK? Pada saat Jibril ke bumi
menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam gua Hira. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dipinta oleh Jibril, ya tentunya Allah yang memerintahkan untuk mengucapkan kalimat, itulah momentum di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan surat kerja dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, maka bukan hanya disebut sebagai pengangkatan, kita menyebutnya bi'tsah, ya bangkitnya era kenabian. Jadi kalau secara dohir kata bangkitnya gitu ya, ada masa kurun waktu gitu ya, di mana umat manusia itu semuanya pada tertidur. Nah, sebutnya kan gitu. Kenapa tertidur? Ia terbuai dalam kenikmatan dunia. Karena nggak ada wahyu Allah Subhanahu Wa Taala, mereka bisa berbuat semau-maunya. Kan kalau kita lihat sejarahnya, perzinahan, ya kan, perselingkuhan, mabok-mabokan, riba, mencuri, ghibah, wah itu udah jadi budaya dan orang terbenam dalam itu. Makanya disebutnya tidur, terbuai, terbenam. Nah, datangnya ajaran Islam membangkitkan mereka dari kegelapan amal-amal kemaksiatan. Makanya disebutnya bi'tsah, bangkit. Gitu ya, Mbak ya. Jadi Nabi disebut kok bangkit Pak Ustadz? Iya, karena bangkit bukan hanya untuk dirinya sendiri. Untuk beliau bangkit di sini artinya ada pengangkatan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah beliau diangkat, beliau membangkitkan umat supaya terangkat dari jalan kehidupan yang penuh kerendahan, penuh syahwat hawa nafsu pada jalan syariat. Sampai hawa nafsu pun kemudian dia backup syariat. Pertanyaannya gini, Pak, kalau pria wanita mau kawin boleh nggak? Boleh. Semau-maunya Pak langsung kawin. Oh enggak, harus nikah dulu. Begitu. Jadi kalau bukan karena Islam, kita nggak ngerti nikah. Kawin aja. Entah itu kumpul kebo, itu entah sama leven, entah itu gonta-ganti bebas gitu. Tapi dengan adanya Islam, kawin boleh nggak? Boleh. Caranya nikah dulu. Nah, dulu manusia terbuai dalam kenikmatan seksual yang sangat bebas tanpa aturan gitu ya, nggak jelas mau kemana jalan hidup mereka. Kemudian mereka dibangkitkan nih. Dengan apa caranya? Dengan syariat pernikahan. Nah, ini namanya bangkit. Oke, secara umum. Yang kedua, kemudian apa ya? Tadi saya ingatnya yang ketiga malah belajar jadi susah. Yang kedua, ketika Mbak Nur ada catatannya? Tadi ya kiat-kiat untuk itu Pak Ustadz, kiat-kiat agar supaya bisa ya. Kiat-kiat supaya kita bisa cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaan sangat bagus, apalagi di Sarah hari ini, gitu ya. Hari ini Rasulnya nggak ada. Gimana caranya Pak Ustadz? Kita kan kalau ngomong cinta pengennya ngeliat sosok, bisa jadi seperti itu ya. Maka yang kita pahami, kiat-kiat menanamkan cinta kepada Rasulullah itu apa sih yang harus kita lakukan? Pertama, kita cintai ajarannya. Ini dulu nih. Ajaran Rasulullah SAW apa saja? Oh banyak. Seluruh kehidupan kita ada unsur ajaran Rasul SAW. Dimulai dari mana? Tadi dimulai dari persoalan akidah tauhid. La ilaha illallah. Ini dulu nih. Kita harus cinta dengan kalimat yang menyatakan tidak boleh ada yang disembah kecuali Allah. Itu artinya selain Allah jangan diagung-agungkan. Selain Allah jangan dipercaya punya kekuatan. Contohnya apa? Jimat, ya kan? Besel, gendam, ya kan? Kamu mau pergi ke Hongkong biar disayang sama majikan, pegang nih. Nah, ini buat apa? Ya entah bentuknya apa saya nggak ngerti lah ya. Yang jelas benda gitu kan. Ya supaya kalau kamu megang benda ini nanti majikan kamu sayang banget sama kamu. Bahkan bisa jadi naudzubillah min dzalik dari tanah air ada yang sengaja datang ke majelis jualannya kayak kacang goreng gitu ya. Nih taruhnya di sini sebagai itu dibumbui lagi dengan pakai sholawatan Nabi misalnya. Nah yang seperti itu buang. Kenapa? Itu bukan ajaran yang akan membuat kita cinta kepada Allah. Ingat, la ilaha illallah, tidak ada yang dicintai kecuali Allah. Itu juga cara untuk mencintai Rasulullah. Kemudian tadi Muhammad Rasulullah. Kita harus cinta dengan kalimat Muhammad Rasulullah. Karena kita cinta kepada kalimat Muhammad adalah Rasul utusan Allah,
kita jadi makin yakin, percaya, iya ya, beliau banyak jasa-jasanya. Kalau beliau nggak mau jadi Nabi dan Rasul, gimana tuh? Ini ngomong bodoh-bodohannya kan. Kalau beliau nggak ridho, gimana nih jadi Nabi? Nggak sampai ajaran keselamatan itu buat saya. Nah, begitu. Kemudian terkait dengan ini, makanya ada yang menyarankan, mengajarkan banyak-banyak sholawat deh, supaya tumbuh rasa cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena sholawat ini kan ya ibarat kita uluk salam gitu ya, nyapa istilahnya begitu. Nah, Rasulullah menyebutkan, siapa yang nyapa saya bersalam, siapa yang nyapa saya wahidan sekali, maka Allah akan membalaskan salam saya kepadanya 10 kali. Wah, luar biasa. Ya, nanti secara otomatis rasa cinta itu akan muncul. Nah, berikutnya apa? Jalankan ajaran-ajarannya. Mulai dari yang sifatnya ubudiyah, sholat, saum, zakat, haji. Terus apa lagi? Akhlakul karimah. Akhlakul karimah kalau di Indonesia nyebutnya apa? Budaya sopan santun. Jalankan. Itu budaya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka lambat laun insya Allah kita pun akan menjadi cinta kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan jangan lupa, kalau ada yang menghina Nabi, jangan diem aja. Kita harus ngomong. Tapi ngomongnya yang sopan, yang baik. Kayak kemarin tuh ya, mobilnya naudzubillah min dzalik ya, meledak, kebakaran, kartunis dari mana tuh, Kanada apa oh dulu dia gambar kartun Nabi yang pertama tuh yang paling heboh di seluruh dunia itu tahun 2007. Wow, kita demonstrasi tuh, ya tonton tuh orang menggambar Nabi sebagai kartun gini mengenaskan, naudzubillah min dzalik, matinya ya, mati dalam keadaan bencana, naudzubillah min dzalik. Nah, kalau ada yang seperti itu menghina-hina Nabi, kita harus bela gitu, kita sampaikan kebaikan-kebaikan, kebenaran. Nah, yang ketiga, bagaimana Pak Ustadz kalau udah berusia seperti ini, pengen dia belajar yang banyak semuanya, tapi kok nggak nyantel ya. Nah, makanya sebelum belajar jangan lupa baca doa. Kan kalau dulu paketnya sih di kampung begini sih, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabi wa rasulah. Robbi zidni ilma warzuqni fahma, amin gitu ya. Robbi zidni ilma warzuqni fahma, ya. Ya Allah, rizkikanlah kepada saya gitu ya ilmu, dan berikanlah kepada saya kemudahan untuk memahami. Terus apa? Pelan-pelan, seperti kita membaca buku. Bukunya tebel, 1000 halaman. Apa mau ditelan semua? Nggak bisa. Kita buka aja sehari, ada halaman, kita mampunya berapa? Setengah halaman, baca aja dulu setengah halaman. Nah, besok buka lagi, setengah halamannya baca lagi. Pelan-pelan, maka insya Allah ilmu itu akan meresap. Kalau memang ilmunya bersifat praktek, ya usahakan dipraktekkan pelan-pelan, nanti melekat dengan sendirinya. Makanya Nabi menyebutnya al-ilmu nurun. Ilmu itu cahaya. Dia tidak akan nempel kecuali di dalam hati yang bersih. Ya kembali lagi, hati kita harus terbuka, harus bersih. Supaya apa? Ilmunya nanti meresap. Begitu ya Mbak ya. Saya kembalikan kepada Mbak Nuraini. Iya, Oke, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi Banyak wabarakatuh, atas Pak Ustadz. perhatiannya. Maaf Pak Ustadz, saya mau nanya. Tadi kan yang belajar agama dengan Mbak Heni. Tadi kan yang belajar agama karena umurnya sudah tua nggak nyantel-nyantel ya Pak Ustadz. Itu ya saya rasakan karena yang tadi penyembahan patung-patung keluarga saya masih iya Pak Ustadz. Dan juga bedanya di agama saya Hindu, keluarga saya masih Hindu. Jadi ada teman yang Buddha, kan sama-sama tuh dua penyembahan patung. Tapi kan yang di Hindu tidak kelihatan patungnya, kalau di Buddha kan ada gitu. Masih itu Pak Ustadz, kadang saya bingung, ada temen yang bilang saya suruh diruqyah, tapi saya di sini nggak tahu tempat ruqyah gimana gitu Pak Ustadz. Saya mengakuin kalau memang pelajaran agama saya yang dari kecil kadang masih nyantel. Maksudnya masih kayak keponakan saya, dia tidak berani tanya dengan orang tua dia, maksudnya dengan abang saya, dia tanya dengan saya. Boleh kenapa si Putri harus pakai kerudung sedangkan saya tidak, kata dia gitu. Saya bilang, maaf karena bule sudah bukan
Hindu, kata saya gitu. Itu ibumu yang tadinya Muslim, Islam, sekarang ibumu ikut bapak, kata saya bilang gitu. Kenapa ibu pindah, kata dia gitu. Tanya dengan bapakmu, dengan ibumu. Saya takut, sampai sekarang saya harus memberi penjelasan kepada anak-anak di rumah gitu loh Pak Ustadz. Karena di rumah masih serba Hindu semua, jadi saya juga bingung. Kadang untuk belajar agama saya selalu semangat, selalu ingin bisa, tapi yang agama lama saya masih saya ingat cara-cara saya sembahyang sehari 3 kali, kalau di Islam 5 kali, itu masih sangat susah bagi saya gitu Pak Ustadz. Makanya saya kepingin gimana caranya supaya kita tuh bisa menghilangkan itu, dan saya bisa membimbing anak saya untuk yang lebih baik, karena anak saya juga kadang bertanya, kenapa harus seperti ini, kenapa seperti itu gitu. Makasih Pak Ustadz. Baik, sami-sami Mbak. Ini luar biasa ya Mbak Heni ya. Ahlan wa sahlan, barakallahu laki. Insya Allah Mbak, yang penting tadi begitu Mbak sudah menanamkan tauhid la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, udah istiqomah dulu di sini, namanya sahabat. Yakin aja dulu nih pegang. Nah kemudian bagaimana nih Pak Ustadz, apakah saya perlu diruqyah? Kalau jawaban saya tidak perlu ruqyah terhadap orang lain. Maksudnya jangan mendatangi orang untuk minta diruqyah. Kalau saya bilang ini malah bahaya gitu ya. Kenapa? Karena kan ada hadis menyebutkan bahwa tidak akan masuk dalam kelompok 70.000 umat Nabi Muhammad yang masuk surganya tanpa hisab bagi siapa yang meruqyah dan minta diruqyah. Nah ini hati-hati, jangan sembarangan yang namanya ruqyah itu. Maksud dan tujuannya itu apa gitu. Kenapa? Karena yang namanya ruqyah itu artinya adalah doa, mohon perlindungan. Itu ruqyah. Nah kalau mohon perlindungannya kepada Allah sebutannya apa? Ruqyah syar'iyah. Nah mohon perlindungan kepada Allah namanya ruqyah syar'iyah. Nah, perlindungan kepada Allah bagaimana? Perlindungan kepada Allah yang paling sederhana banget adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Udah, itu paling sederhana banget ya, paling sederhana banget. Terus apa lagi? Tilawatil Quran. Itu juga bagian dari ruqyah. Nggak harus kita, oh ini niat ruqyah. Enggak, bukan. Ya jalankan aja baca Quran. Sholat 5 waktu, niatnya apa? Ya usoli sampai lillahi ta'ala. Saya niat sholat karena Allah subhanahu wa ta'ala. Itu juga bagian dari ruqyah. Nah tapi akan lebih baik lagi, di samping sholat 5 waktunya dijalankan, baca Qur'annya dilakukan, ada zikir pagi dan sore. Saya belum bisa banyak zikir pagi sorenya Pak Ustadz, masih susah. Ya udah yang ringan-ringan. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Misalnya 33 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah 33 kali. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar 34 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Misalnya 10 kali. Terus Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, kalau mau tambah Sayyidina boleh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. 10 kali. Tiap pagi dan sore diulang. Itu juga bagian dari ruqyah. Itu ya Mbak ya. Nah, yang kedua, bagaimana nih ya saya menjelaskan kepada anak-anak saya. Kayak misalnya ponakan saya tadi masalah jilbab. Ntar kalau dari keluarganya lagi, boleh kenapa boleh berjilbab? Iya, karena ini pakaian muslimah. Dalam Islam, wanita itu berpakaiannya menutup seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan. Harusnya ditutup semua. Boleh kok ininya kelihatan, iya soalnya untuk beraktivitas. Kalau ditutup begini takut mengganggu. Nah ini yang dimaklum. Harusnya saya merapat semua, kecuali ini saja. Begitu. Jadi Islam itu nggak kaku gitu ya. Tapi bukan kemudian berarti lepas gitu. Ada koridornya. Tinggal kita jelaskan saja. Bagaimana Pak Ustadz? Di agama saya dulu sebayangnya sehari 3 kali, saya masih kebawa yang mulai ditanamkan. Bahwa setelah saya berislam, maka harus ada perubahan. Namanya juga hijrah gitu ya. Hijrah itu kan pindah. Kalau dulu pindah secara fisik dari Mekah ke Madinah. Sekarang pindah bagaimana? Ya hijrah, pindah dari ajaran agama lama menuju ajaran Islam.
upayakan sholat kita menjadi 5 waktu sesuai dengan ketentuan yang ada. Isya, subuh, duhur, asar, maghrib. As-sholatu ala waktiha. Sholatlah tepat pada waktunya. Gitu. Ya, Mbak? Ya, Pak Ustadz. Nah, terus Pak Ustadz, kalau misalnya, kan saya udah lama nih, tapi nggak ada yang ngajarin. Disinilah saya dapat hidayah, ya. Terus kalau kita Arabnya belum seberapa bisa pakai bahasa Indonesia gitu, nggak apa-apa ya, Pak Ustadz? Maksudnya untuk yang apa nih? Sholat apa yang mana? Yang niat sholat, niat puasa apa gitu loh, Pak Ustadz. Kalau mau baca niatnya dalam hati, masih pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa. Tapi kalau berpikir, usahakan ada yang berbahasa Arab. Kayak misalnya tadi saya bilang, mau sholat nih, tapi saya belum pandai. Misalnya sholat duhur ya, usolli fardhu duhri lillahi ta'ala. Yang pendek-pendek aja dulu. Saya niat sholat duhur karena Allah. Usolli fardhu duhri lillahi ta'ala. Itu Mbak contohnya aja ya. Tapi kalau di dalam hati mau pakai bahasa Indonesia penuh, silahkan. Gitu ya Mbak ya. Iya, makasih Pak Ustadz. Dan terutama untuk bacaan sholat wajib ucapkan yang berbahasa Arab. Maksudnya jangan pakai bahasa Indonesia nanti final. Insya Allah Pak Ustadz. Pelan-pelan Pak Ustadz. Insya Allah. Allahumma yasir wa la tu'asir. Ya. Mungkin ya maaf ini sebelumnya untuk Bu Heni, mungkin ini pertanyaan yang sering banget Ibu tanyain di sini nih ya, karena kan mungkin di sini mah waktunya sedikit, akan lebih baik lagi kalau misalkan Ibu Heni pengen lebih jelas, mungkin bisa ditanya di ini aja, di konsultasi online aja ya Bu, nanti lagi kalau misalkan mau bertanya pertanyaan seperti ini lagi gitu Bu, maaf sebelumnya. Baik, berhubung masih ada waktu beberapa menit lagi, mungkin masih bisa satu pertanyaan lagi. Siapa lagi mungkin yang mau bertanya Bu Ibu? Silahkan. Ya, Bu Ibu, apakah masih ada yang bertanya lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang kami hormati Pak Ustadz, saya mau tanya, ini masalah secari kertas, tapi secari kertas itu ada doa gitulah. Terus doa itu biasanya itu loh, pada bulan Safar itu loh, termasuk sebagai tolak bala gitu loh Pak Ustadz. Lah jadi gitu kan, tolak bala itu dianjurkan gitu kan, maksudnya ada sekelompok orang lah gitu kan, sekelompok orang yang mengerjakan seperti itu. Maksudnya saya, apakah itu juga termasuk dari syariat dari agama Islam gitu? Apa diperbolehkan? Demikian Pak Ustadz. Ya, ini yang memang harus dipisahkan gitu ya, dibedakan antara menulis secari kertas kemudian dicelupkan ke dalam air, lantas nanti airnya diminum, dengan waktu ya pelaksanaannya ini harus dibedakan. Kalau kita menulis sebuah doa misalnya dicelupkan ke dalam air, kemudian nanti airnya diminum, ada sebagian yang membolehkan, ada sebagian yang melarang, sebaiknya ditinggalkan. Ada. Jadi bagaimana dong caranya? Gak usah ditulis di secari kertas. Kalau mau model ini, caranya bagaimana? Ambil air, pakai bejana, kita bacain doa. Terserah doanya apa, yang sepanjang doanya doa yang sahih dari Rasulullah SAW. Misalnya dibacakan Al-Fatihah, ayat kursi, boleh. Nah, terus setelah itu baru airnya diminum. Nah, ini bisa dibilang ulama-ulama tidak ada selisih kalau yang ini boleh dengan membacakan doa dalam air di bejana, kemudian airnya diminum. Makanya ini disebutnya rajah, begitu. Tapi kalau yang celupin air, nulis kemudian ditaruh di air,
itu beda pendapat. Ya, ada yang membolehkan, ada yang melarang. Oke, jadi yang aman bagaimana Pak Ustadz? Yang amannya tadi, ambil air dibaca. Lebih aman lagi, nggak usah begitu-begitu, udah baca doa aja. Terus misalnya kita digigit serangga, bolehkah Pak Ustadz? Kita baca Al-Fatihah, ludahnya pakai ludah doang, nanti usapin, boleh. Kalau ini malah ada kisahnya. Ya dulu ada seorang raja gitu di suatu desa, di sengat kalajengking, minta tolong kepada rombongan Rasulullah. Nah, sahabat ada yang datang, dibacakan surat Al-Fatihah, kemudian ludah sahabat yang baca surat Al-Fatihah diambil, kemudian diusapkan. Nah, itu good, ada dasarnya. Nah, bicara pada momentumnya safar nih Pak Ustadz. Saya pribadi belum pernah mendengar Rasulullah SAW menjalankan hal-hal seperti ini. Saya pribadi ya, mungkin ilmu saya masih kurang. Nah, kalau saya belum pernah mendengar, ya saya lebih baik memilih yang sudah jelas ada dasarnya dari Rasulullah SAW. Kalau saya belum pernah mendengar penjelasannya dari Nabi bagaimana, ya riwayat-riwayat para ulamanya mengisahkannya bagaimana, itu seringnya nggak saya ambil. Saya lebih aman ngambil yang jelas. Misalnya apa? Ya tadi, kayak baca surat-surat tertentu, misalnya surat Al-Kahfi, Al-Muluk, Ar-Rahman, Al-Waqi'ah, pada hari Kamis malam Jumat, atau di hari Jumatnya, itu ada dasarnya. Lebih baik saya ngambil yang begitu kalau saya. Tapi kalau nggak ada dasarnya dari Nabi bagaimana? Nggak saya jalankan. Gitu. Ini mohon maaf, masjid saya mau adzan, mungkin nanti suaranya ke sini masuk ya. Ya, Pak Ustadz, terima kasih atas jawabannya, Pak Ustadz. Sami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin akhiri saja ya Pak Ustadz. Alhamdulillah pengajian sore hari ini telah usai. Saya selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila banyak perkataan saya yang salah. Untuk untuk ibu-ibu yang nanti ingin bertanya, mungkin belum sempat di sini, nanti bisa berkonsultasi di nomor DDHK konsultasi online di 52982 419 5298 2419. Baiklah, mari kita tutup acara ini dengan membacakan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf Pak Ustadz, halo, mungkin bisa ditutup dan dengan doa Pak Ustadz. Iya, tapi suara adanya ganggu nggak ke situ? Enggak, kayaknya enggak kedengaran. Enggak ya, enggak kedengar. Ya. Baik. Mari kita sudahi taklim kita siang hari ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita menundukkan kepala, sirril Fatihah. Nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Rabb, ampunilah dosa-dosa kami. Ampunilah dosa-dosa ibu bapak kami. Belas kasihanilah mereka ya Allah, sebagaimana mereka telah mendidik kami dengan penuh cinta kasih di saat kami masih kecil. Ya Allah, jadikanlah dari pasangan-pasangan kami dan anak-anak keturunan kami penyejuk hati. Jadikanlah di antara kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan wasi'ah wa syifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami ilmu yang luas, ilmu yang bermanfaat. Karuniakanlah kepada kami rezeki yang luas, yang halal dan thayyibat. Karuniakanlah kepada kami kesehatan dan kesembuhan dari segala sakit dan penyakit. Dengan rahmat-Mu ya Allah, kasih sayangilah kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar.
ya Aziz, ya Ghaffar, ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, terima kasih untuk waktunya Pak Ustadz, juga teman-teman online di manapun berada. Ya, saya sekali lagi mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila banyak perkataan saya yang salah. Baiklah Pak Ustadz, kita sudahi saja pengajian pada hari ini. Apabila kita berbuat hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya.